Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Jaksolmat. Kali ini saya akan bahas tentang pemecahan masalah tabung, yaitu diantaranya adalah volume tabung dan luas permukaan tabung. Untuk lebih detailnya, sebelum kita pembahasan secara detail, namun sebelumnya jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya sebagai tanda notifikasi untuk mendapatkan informasi video-video pembahasan matematika dengan mudah dan menyenangkan. Lanjut saja, volume tabung. Ini volume tabung nanti yang akan digunakan, rumus-rumusnya adalah demikian. Ya, diameter jari-jari P, ya boleh pilih saja salah satunya. Kemudian keliling lingkaran dan luas lingkaran. Ini yang namanya diameter, ini namanya jari-jari. Oke, ini namanya tinggi. Jadi jari-jari ini adalah setengah dari diameter. Lanjut saja untuk volumenya itu analog dari volume balok ya. Ini P kali L panjang kali lebar namanya adalah alas, maka disebut dengan luas alas. Sama dengan volume, karena luas alasnya persegi, kita kalikan panjang kali lebar. Kalau tabung alasnya adalah lingkaran, maka kita ambil luas lingkaran. Sehingga rumusnya adalah PR kuadrat kali tinggi. Lanjut pada pembahasan contoh yang pertama. Tingginya 12, jari-jarinya 7. Oke, volumenya berapa? Bisa dilihat. Nah, kita gunakan pi-nya adalah 22/7 karena salah satu di antara pi dan r-nya berkelipatan 7. Oke, kalau ini hanya memudahkan aja. Bagaimana kalau menggunakan 3,14? Boleh, tidak masalah ya, karena hanya memudahkan penghitungan. Yang ditanya adalah volume tabung. Lanjut, kita rumusnya ini, pi-nya adalah 22/7, r-nya 7 kuadrat, dan seterusnya. Kemudian 7-nya kita uraikan. Nah, 7 dibagi 7 1, hasil akhir adalah 22, ini bisa dilihat. Kemudian dikalikan, ya, hasilnya 22 kali 7 kali 12 ini ya, 1848. Contoh yang kedua yaitu menggunakan ini sama, cuman bedanya adalah jari-jarinya 3,5. Kalau ada 3,5 ya kita jadikan jangan bilangan desimal, yaitu ini dikalikan 2 menjadi 7. Nah, akhirnya di sini 7-nya ini dibagi 2. Oke, lanjut. Karena ini juga berkelipatan 7, maka kita gunakan ini. Volumenya adalah pi-nya sudah jelas, ini adalah 7/2. Kita uraikan menjadi perkalian, kita bagi 1. Kemudian 22 dengan 21, 6 dengan 23. Oke, sisanya di atas ditulis 11 kali 1 kali 7 kali 3, bawah 1 kali 1, ya kan? Hasilnya 1, ini tinggal dikalikan, hasil akhir adalah 231 cm kubik. Contoh yang ketiga, kita menggunakan pi 3,14. Bagaimana caranya? Karena jari-jari dan tingginya tidak ada yang berkelipatan 7, kita gunakan 3,14. Bagaimana kalau menggunakan 22/7? Boleh. Lanjut, yang ditanya adalah volume tabung. Lanjut aja. Nah, ini karena 3,14, maka kita ubah 3,14 ini jangan jadi bilangan desimal dengan cara membaginya 100. Karena di belakang koma ada 2. Kalau belakang koma ada 3 berarti per 1000. Kalau 1 adalah 10. 25 kuadrat adalah 25, kalikan 8 adalah 200. Nanti kita bagi. Oke, 200 bagi 102. Hasil akhir adalah ini. Nah, diperoleh 628 cm kubik. Lanjut, yang keempat adalah menentukan jari-jari. Nah, menentukan jari-jari tabungnya diketahui volumenya ya, maka rumusnya kita tuliskan. Nah, karena tabung diketahui, maka tabung kita pindahkan di sebelah kanan. Nah, kemudian kita masukkan yang diketahui pi-nya, gunakan pi yang 22/7 apabila mencari nilai T jari-jari ataupun tinggi. Ini dimasukkan jari-jarinya yang dicari dan seterusnya. Sentimeternya kita bagi, maka tinggal sentimeter kuadrat ini, karena di sini pangkatnya 1. Ini kita kalikan silang menjadi 22 dibalik ya, 7 dibagi 22. Kemudian yang 12 ini mengali ya, dikalikan dengan 22. Hasilnya demikian. Kemudian yang ini kita bagi, boleh bisa nggak dibagi 12? Atau bisa nggak dibagi 22? Ternyata saya pilih yang 22, ternyata ini bisa dibagi. Ini dibagi ini hasilnya 84.
84 dibagi 12 hasilnya adalah 7. Nah, terakhir R kuadrat adalah 7 kali 7 ini kan. R-nya berarti akar. Nah, 7 kali 7 cm kuadrat adalah cm. Kalau akar angka yang kembar ditulis 1 sehingga ditulis 7 cm. Ya. Lanjut contoh yang kelima, menentukan tingginya. Sama ini ya. R-nya diketahui, volumenya. Jadi cara yang sama dengan jari-jari tadi kita pindahkan. Cuma bedanya di sini adalah jari-jarinya sudah ada, tingginya yang akan kita cari. Maka sentimeternya kita bagi, ini 2, ini 3, maka sini tinggal 1. Oke, lanjut saja. Hasilnya adalah demikian. Maka ini kita bagi dulu 1, oke. Hasilnya adalah ini. Ini nanti 22 kali 7 membagi sebelah kanan. Nah, ini membagi kan. Nah, ini dipindahkan bagi, maka dibagi 12 hasilnya 84 oke. 84 bagi 7 adalah 12, maka tingginya 12 cm. Oke, ini caranya ya. Yang penting kalau ganti angka ya tinggal diganti saja. Baik, contoh yang keenam sekarang perbandingan volume. Nah, kedua jari-jari sudah diketahui. Nah, ini oke. Tabung 1, tabung 2. Nah, rumus volume itu apa? Yaitu rumusnya ini pi R kuadrat. Nanti tinggal ditambah R1 dan T1 kan ini. Nah, kenapa P-nya tidak dikasih P1 dengan P2? Karena nilai P itu dipakai untuk V1, V2, V3 itu tetap nilainya, maka tidak diberi kode V1 maupun V2. Ini dianggap sama. Yang sama kita bagi hasilnya 1. Maka V1 dibanding V2 hasilnya ini. Ya. Kemudian kita masukkan. Nah, R-nya 3 cm kuadrat, 8. Di sini 6 kuadrat kan R-nya. Yang kedua, setelah itu kita uraikan 3 kali 3 cm kuadrat dan seterusnya. Sentimeternya kita operasikan dulu. Ini dengan ini sama, jadi 1 cm dengan cm 1. Nah, 3 dengan 6 ya kan, 1 sini 2, 1 2, 8 dengan 12 dibagi 4. Ini menjadi 2, ini menjadi 3. Hasilnya ada demikian. Oh, ternyata di sini masih ada 2. Kita operasikan lagi. Hasilnya 1 1. Nah, terakhir menjadi 1 kali 1 kali 1 dibanding 1 kali 2 3. Oke. Nah, hasilnya adalah 1:6 ya, dikalikan ya, 1:6. Jadi perbandingannya adalah 1:6. Baik, contoh yang ketujuh. Nah, ini luas permukaan. Jadi tabungnya ini kita buka nih. Oke. Bagian tutup atas. Nah, ini. Nah, ini yang panjang ini adalah bagian yang melingkar ini nih. Ini yang melingkar kan. Nah, karena melingkar ini panjang ini adalah keliling lingkaran. Ya, yang di atas adalah luas lingkaran. Ini adalah panjang luas selimut adalah panjang kali lebar. Ini panjangnya 2pi, lebarnya adalah T. Maka P-nya adalah 2pi R dengan L-nya adalah T. Ini luas selimut. Nah, ini adalah luas tutup bawah. Ini kalau dijumlahkan namanya luas permukaan. Tutup atas tambah luas selimut tambah luas bawah adalah luas permukaan tabung. Nah, ini sama kan? Nah, kita jumlahkan menjadi 2. Ini 2. 2 yang ini diuraikan R-nya yang sama kita tulis 1, P-nya sama, R-nya sama. Nah, sisanya R dengan T itu tidak sama, maka kita tinggalkan menjadi RT. Ini adalah rumus luas permukaan tabung. Lanjut contoh yang ketujuh. Nah, ini untuk mencari luas selimut tabung ya, jari-jari dan tingginya tidak ada yang berkelipatan 7, maka kita gunakan 3,14. Nah, ini caranya seperti sama ya. Ini luas selimut tabung, rumusnya ini tinggal dimasukkan 2 kali 3,15 dan seterusnya. Ini dijadikan per 100. Ini dikalikan ya. Ini kali 240 coret. Ini kalikan ini adalah 268 kali 24, 268 kali 24 hasilnya adalah ini. Oke. Nah, ini karena 10 menjadi komanya nanti di depan, nolnya kan 1, berarti sisakan 1 di belakang dikasih koma. Oke, demikian. Ini adalah luas selimut. Kemudian bagaimana luas permukaannya? Ya, sama luas permukaan berarti rumusnya ya
sama, atau tinggal mencari tutup dan alas bawah, luas bawah, tutup bawah, tinggal jumlahkan, atau kita gunakan rumusnya saja ya, tinggal dimasukkan ini kita ubah menjadi 314 begini ya, ini pi nya kan ini 2 pi r ya kan, r tambah t, maka 12 tambah 20 menjadi 32. Hasilnya adalah ini kalikan ini adalah 384, kemudian ini dikalikan menjadi 624. Nah, ini 268 kali 384. Hasilnya ini, karena ini ada 2, maka nanti komanya adalah 52. Maka hasilnya adalah 2411,52 cm persegi. Baiklah, ini luas permukaan sudah selesai. Silahkan kalian melatih diri atau melakukan penilaian nanti untuk disampaikan kepada guru, atau apabila guru-guru yang menggunakan video ini bisa diberikan kepada siswanya. Kemudian di sini ada penilaian tentang tabung, yaitu soalnya ada 5. Ini bisa dibaca. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Nah, nomor 5-nya adalah ini nomor 5-nya ya, yaitu perbandingan tabung, perbandingan volume tabung. Silahkan bisa dicoba. Demikian pembahasan tentang tabung. Nanti kita akan membahas bangun lengkung yang lainnya. Untuk sementara sampai sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.